Sudahkah kalian minum hari ini tanpa tahu dari mana perjalanan panjangnya bermula? Pernahkah kalian menyantap ikan laut tanpa bertanya bagaimana lautan itu tercipta? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Delvira. Banyak hal di bumi tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan kisah panjang yang jarang kita dengar. Di video ini, kita akan menyusuri asal mula terbentuknya laut dan menelusuri dari mana air di bumi berasal. Mari kita mulai perjalanan ceritanya. Air merupakan sumber daya alam yang tidak hidup atau abiotik, namun dapat diperbarui, atau yang dikenal dengan renewable resource. Air adalah salah satu sumber alam paling penting bagi makhluk hidup di bumi. Air adalah senyawa kimia yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dengan rumus H2O. Bayangkan bumi miliaran tahun lalu, belum ada laut, belum ada kehidupan, hanya batuan panas, gunung api, dan langit yang dipenuhi oleh asap. Jadi, menurut para ilmuwan, asal-usul air ada di bumi itu terbagi menjadi 3 teori. Teori yang pertama mengatakan air itu berasal dari dalam perut bumi atau yang dikenal dengan teori vulkanik. Dari dalam perut bumi, gunung-gunung api purba melepaskan uap air ke udara. Uap itu naik, berkumpul, lalu perlahan mendingin. Hingga akhirnya hujan pertama di bumi pun turun. Bukan sehari, bukan setahun, tapi jutaan tahun lamanya tanpa henti. Air hujan itu mengalir ke segala arah, mengisi lembah dan cekungan besar yang membentuk karena pergerakan kerak bumi. Sedikit demi sedikit, air berkumpul dan lahirlah laut pertama di planet ini. Teori yang kedua adalah dari luar angkasa atau teori komet dan asteroid. Komet dan asteroid yang menabrak bumi membawa es. Es ini mencair dan menambah jumlah air di bumi. Jadi, bisa dibilang ada air yang datang dari langit juga. Teori yang ketiga ialah gabungan antara teori yang pertama dengan teori yang kedua. Banyak ilmuwan percaya air di bumi berasal dari campuran proses dalam bumi dan dari luar angkasa. Jadi, air yang ada sekarang itu merupakan hasil dari proses miliaran tahun lalu dan jumlahnya tetap cuma terus berputar dalam siklus air seperti hujan, sungai, laut, uap, awan, dan kembali menjadi hujan. Seiring berjalannya waktu, laut menjadi lebih dari sekedar air. Laut menjadi tempat pertama kehidupan bermula, dari makhluk mikroskopis hingga akhirnya menciptakan dunia yang kita kenal hari ini. Laut adalah awal dari segalanya, sebuah kisah yang panjang yang masih akan terus berlanjut. Jadi, setiap kali kita memandang laut, ingatlah bahwa di sana kisah awal kehidupan dimulai. Laut bukan hanya tentang air dan gelombang, tapi tentang perjalanan panjang bumi hingga kita bisa hidup hari ini. Karena itu, mari kita jaga laut kita dengan lebih peduli pada alam dan dengan terus belajar memahami bumi yang kita tinggali. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.